Perang besar terakhir adalah kenangan indah bagi Monian. Perintah cahaya yang kuat, bersama dengan penjaga perbatasan imperial, memusnahkan benteng iblis di jalur Monian dan tanah tandus, memaksa iblis kembali ke pedalaman limbah yang ditinggalkan. Tetapi bagi Babang Tampan Alukat muda, perang itu hanyalah kenangan yang mengerikan akan rasa sakit dan kesengsaraan. Resimen kedua ayahnya menderita kerugian besar karena serangan yang terburu-buru. Ayahnya menghilang dalam pertempuran, dan kemudian dikatakan mati oleh perintah cahaya. Karena mereka tidak mematuhi perintah, resimen kedua tidak dihormati dan dipuji atas pengorbanan mereka, tetapi dilabeli tidak patuh dan dikritik karena kurangnya disiplin. Ini merupakan pukulan besar bagi Babang Tampan Alukat, yang selama ini menganggap ayahnya sebagai pahlawan dan panutan. Menghadapi ejekan dan rasa malu kemanapun dia pergi, api balas dendam berkobar di dalam dadanya, dan dia bertekad untuk membawa kehormatan nama ayahnya dengan melenyapkan semua iblis di Land of Dawn. Oleh karena itu, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan perjalanan ke kuil cahaya yang kuno dan misterius. Sebagai seorang anak yatim piatu, dia langsung diterima di kuil cahaya. Pada tahun-tahun berikutnya, Babang Tampan Alukat mempelajari berbagai keahlian bertarung di kuil cahaya. Dengan bakat alami dan tekad yang kuat, dia yang paling menjanjikan di antara teman-temannya. Selama masa latihannya, BG Tigreal, komandan perintah cahaya yang pernah bertempur bersama ayahnya, sering datang mengunjunginya. BG Tigreal mengajarinya berbagai keahlian bertarung tingkat lanjut dan memberitahunya tentang tindakan heroik ayahnya. Pada saat itu BG Tigreal terkenal di seluruh kerajaan, dan Babang Tampan Alukat sangat menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai saudara laki-laki. Namun, setiap kali dia menyebutkan pertarungan terakhir ayahnya, BG Tigreal selalu terdiam, matanya dipenuhi dengan gelombang emosi yang kompleks. Babang Tampan Alukat meragukan gagasan bahwa ayahnya mati dalam pertempuran. Dia yakin ayahnya masih hidup dan menunggunya di suatu tempat. Pada usia 18 tahun, Babang Tampan Alukat akhirnya menyelesaikan semua pelajaran dan persiapan formalnya. Didukung oleh BG Tigreal, ia menjadi Arbiter of Light Monastery. Dia diperintahkan untuk pergi dan melenyapkan iblis beserta kawanannya di seluruh dunia. Jadi dia mengambil pedang tua ayahnya, yang diberikan BG Tigreal kepadanya, dan berangkat. Atas nama ayahnya, serta didorong rasa kebencian yang dalam terhadap iblis, Babang Tampan Alukat segera menjadi pemburu iblis terhebat di dunia. Sebuah insiden tidak terduga saat operasi perburuan iblis di perbatasan Tanah Tandus. Dia terluka oleh pisau sihir, menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. Kegelapan mengalir ke dalam tubuhnya dari luka tersebut, dan lengannya mulai mengalami perubahan yang aneh. Untuk mencegah perubahan mutasi pada tubuhnya, Babang Tampan Alukat meminta seorang pandai besi tua untuk membantunya menempa sepasang sarung tangan. Dia bukan pandai besi biasa, dia adalah orang yang selamat dari pertempuran, seorang anggota dari perintah cahaya yang membantu mundurnya pasukan mereka bersama dengan ayah Babang Tampan Alukat. Dia mengenali pedang besar di tangan Babang Tampan Alukat. Setelah mengetahui siapa dia,
Lelaki tua itu memberitahu alasan kenapa pasukan resimen kedua dipaksa memasuki daerah musuh begitu jauh. Itu karena para ksatria tingkat tinggi pada saat itu rakus akan kemuliaan dan terlalu impulsif, sehingga menyebabkan resimen kedua terjebak dalam pengepungan yang ketat. Di saat putus asa, ayah Babang Tampan Alukat memimpin beberapa prajurit untuk membantu pasukan utama yang dipimpin oleh BG Tigreal, yang kemudian diserbu oleh pasukan iblis dan menghilang. Dia adalah satu-satunya yang selamat, diselamatkan oleh ayahnya Babang Tampan Alukat. Setelah mengetahui kebenarannya, Babang Tampan Alukat kembali ke ibu kota dan menanyakan BG Tigreal pertempuran itu dan mengapa tidak memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Melihat Babang Tampan Alukat dipenuhi dengan amarah, BG Tigreal mengakui rasa bersalah karena meninggalkan pasukannya dan terpaksa menutup mulut atas perintah keluarganya. Dia bersedia menebus kesalahannya dengan cara apapun yang dapat dia lakukan, jika diperlukan, bahkan dia akan memberikan nyawanya. Namun, sebelum BG Tigreal, yang dulunya seperti saudara baginya, Babang Tampan Alukat terjerat dalam kebingungan. Dia tidak tahan untuk membunuh BG Tigreal, dia juga tidak dapat memaafkannya. Demi kehormatan ayahnya, Babang Tampan Alukat meminta kerajaan untuk mengungkapkan kebenaran tentang resimen kedua dan memulihkan nama ayahnya. Namun, para ksatria dalam pertempuran itu telah menjadi salah satu tokoh terkuat di kerajaan. Mereka menolak permintaannya dan mengusirnya dari ibu kota. Selain itu, kuil cahaya yang suci sangat menentang tangan kanan Babang Tampan Alukat yang tidak wajar, berulang kali membuat masalah dan bahkan memanggilnya sesat. Untuk waktu yang lama, kebencian mendalam terhadap iblis dan keinginan memulihkan kehormatan ayahnya, mendorongnya ke dalam misi untuk menjadi seorang arbiter cahaya. Tapi sekarang, dihadapkan dengan kerajaan yang telah mengkhianati ayahnya, dan kuil cahaya yang memperlakukannya dengan tidak baik. Babang Tampan Alukat pun membuat keputusan yang singkat untuk mengkhianati kuil cahaya dan berjuang untuk dirinya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Babang Tampan Alukat mulai mengembara di Land of Dawn, memusnahkan iblis dimanapun dia berada dan mencari petunjuk tentang keberadaan ayahnya. Tangan kanan iblisnya tidak hanya memberinya kekuatan besar, tetapi juga menjadi elemen tidak stabil yang terpaksa dia sembunyikan di bawah baju besinya yang berat setiap hari. Setelah serangkaian pertempuran yang hebat, Babang Tampan Alukat dikenal sebagai salah satu petarung legendaris di Monian. Semua orang tahu dimanapun iblis merajalela, pemburu iblis dengan tangan kanan gelap pasti akan turun dari langit dan tidak membiarkan siapapun hidup.